Cuman ini nggak umum, tingginya itu sekitar 2 meter, mukanya udah hitam, matanya merah. Begitu kencing belum selesai, itu udah saya tarik sletingnya sahabat channel, saya balik ke arah ruko. Mas, buka, semakin kenceng, mas, buka mas. Gak berapa lama saya dengar dari dalam itu kayak ada orang turun dari tangga. Aduh mas, gue udah nungguin dari tadi gitu kan. Sorry pak, gue ketiduran. Dan saya lihat begini gitu, pandangan tuh si OB-nya itu ya, gue lihat tuh kosong banget. Mas, iya pak, saya udah sering ngerasain di sini. Cuman kan saya nggak umumin ke karyawan, takutnya malah menyebar berita hoak, takutnya nyebar yang berita-berita yang enggak. Aturan lo bilang gas, jadi gua bisa tahu. Pak, bikin teh sendiri? Kagak, gue dibikinin kan sama lo gitu. Lah kagak, saya kagak bikinin gitu. Lah gimana? Dan saya pikir-pikir, lah yang bikinin siapa mas? Dan saya nggak merasa bikinin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mitra Pemuda Channel. Terima kasih yang udah mampir dan klik video ini. Seperti biasa, malam hari ini gue Chandra Wijaya akan menceritakan tentang lembur di kantor yang saya alami nih sahabat channel. Ingin tahu keseruan ceritanya? Banyak kejadian-kejadian aneh setelah saya lembur di malam itu sahabat channel. Oke, ingin tahu penelusuran ceritanya? Inilah kisahnya. Jadi gua itu kerja di salah satu perusahaan konstruksi nih sahabat channel, yang menangani yaitu proyek-proyek, yaitu pembuatan tower atau perumahan atau resto-resto gitu, yang sifatnya pembuatan struktur nih sahabat channel. Dan gua ini di bagian salah satu administrasi keuangan proyeknya nih sahabat channel. Jadi kerjanya itu gua tuh mobil-mobil aja tuh sahabat channel. Kadang hari Senin di proyek A, kadang Selasa di proyek B, dan seterusnya gitu sahabat channel. Kebetulan proyek yang gua pegang itu secara mobil itu ada 4 tuh sahabat channel. Jadi Senin jadwal gua itu udah ada di Tangerang gitu sahabat channel. Terus yang kedua, proyek gua tuh udah ada di Ancol gitu, ada bikin ruko lah sahabat channel. Yang ketiga, proyek gua tuh ada di daerah Kerawang. Dan yang keempat itu ada di daerah Bandung, tepatnya di daerah Dago nih sahabat channel. Dan gue ceritain singkatnya aja, itu waktu hari Kamis ya sahabat channel, gue itu udah posisinya ada di Bandung gitu sahabat channel. Nah proyeknya ini saking banyaknya, padahal ngumpulin untuk permintaan dana suatu proyek itu kalau nggak hari Rabu, hari Kamis gitu sahabat channel. Cuman karena saking banyaknya proyek, mau nggak mau gue bikin permintaan dana ya sahabat channel di hari Kamis. Itu udah gue geber dari hari Senin tuh sahabat channel. Nah, dan perdana itu permintaan dana proyek itu salah satunya ya buat gaji-gaji tukang, gaji-gaji harian, terus opnaman mandor lah para pekerja gitu ya sahabat channel. Akhirnya Kamis sore itu bertepatan dengan malam Jumat, gua harus mau nggak mau itu harus balik ke Jakarta buat ngelemburin gitu sahabat channel. Begitu udah selesai di daerah Dago, gua pamitan sama PM-nya, project manajernya. Akhirnya sore itu jam 5 gua udah jalan ke daerah
Jakarta untuk balik lagi ke kantor, karena permintaan dana itu semua proyek harus gua serahin sama cost control biar dicek. Nanti setelah dicek di ACC, nanti itu diserahkan sama jajaran direksi untuk minta dananya gitu sahabat channel. Ya udah, akhirnya setelah sampai di Jakarta itu tepatnya jam 12 malam ya sahabat channel. Jam 12 malam itu posisinya hujan gitu. Karena gua pikir nih, kalau gua selesain malam ini terus gua taruh di mejanya cost control, paginya gue bisa istirahat dulu lah. Nanti siangnya gue bisa ke kantor lagi gitu. Karena kalau gua kerjain di posisinya besoknya Jumat itu udah pasti udak-udakan sahabat channel, karena tuh hari Jumat paginya itu si cost control itu harus periksa gitu. Jadi siangnya bisa dikasih sama jajaran direksi gitu sahabat channel. Nah, begitu gua sampai kantor gitu sahabat channel, gua sebelumnya udah calling OB yang ada di kantor gitu. Gua telepon gitu, "Mas, ini ada di kantor nggak?" gitu kan. "Oh ada Pak," gitu. Ya udah, tungguin ya Mas gitu. Karena prediksinya dari Bandung ke Jakarta itu macet, yang harusnya nyampe dari jam 5 lah, itu jam 9 atau jam 10. Karena macet itu saya nyampe tuh jam 12-an. Nah, begitu jam 12-an saya telepon nih si OB-nya tersebut di dalam kan sahabat channel. Kok saya tunggu-tungguin cuman di WhatsApp-nya ada berdering doang gitu kan, nggak ada kabar gitu sahabat channel. Ya udah, akhirnya gue tunggu dulu sambil gue gedor-gedor itu apa namanya, roaring door, dor 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 dor, "Mas, mas, bangun mas," gitu kan. Kok nggak bangun-bangun? Gua udah nunggu di situ di depan rukonya itu di daerah Kelapa Gading kantor gua itu udah 1 jam, dan tiba-tiba hujan pun turun gitu sahabat channel dengan derasnya. Jadi cuman nungguin di belakang rolling door tuh kayak gini aja, udah merasa kedinginan gitu sahabat channel. Udah dingin ya kan? Kok dianya nggak keluar-keluar, gedor-gedor di telepon juga nggak ada gitu kan. Tadi diteleponin katanya siap nunggu gitu kan. Akhirnya nggak berapa lama itu mulai hujan rintik-rintik sahabat channel. Udah posisinya di jam 2 malam gitu sahabat channel. Udah rintik-rintik. Nah, cuman di kantor gua itu depannya itu ada kayak lahan kosong yang nggak kepake dan ditumbuhi rumput-rumput dan banyaklah tanam-tanaman di situ, pohon pisang. Nggak berapa lama, gua tuh kebelet kencing gitu sahabat channel. Wah, lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Kalau kencing di depan kios, nanti banyak CCTV. Mau nggak mau, dengan hujan yang rintik-rintik, gua langsung ke depan inisiatif. Karena udah nggak tahan banget, akhirnya gua kencing di situ sahabat channel. Begitu lagi buka gitu sahabat channel, lagi buka celananya, begitu ngadep ke depan, jadi yang gua tahu di lahan kosong itu dulu ada rumah, cuman udah dibongkar dan tersisa tuh hanya sumur gitu sahabat channel. Nah begitu lagi kencing ya kan, ceboknya dengan pakai daun aja, itu itu dari apa namanya, dari sumur ya, itu muncul putih-putih sahabat channel sekitar 2 meter gitu kan sahabat channel. Itu sesosok pocong sahabat channel, cuman ini nggak umum, tingginya itu sekitar 2 meter, mukanya udah hitam, matanya merah. Begitu kencing belum selesai, itu udah saya tarik sletingnya sahabat channel, saya balik ke arah ruko, nyebrang lagi. Dia cuma nampakin nongol begitu aja sahabat channel. Udah saya balik lagi, saya gedor-gedor. "Mas, buka mas, buka." Semakin kenceng, "Mas, buka mas."
Nggak berapa lama saya dengar dari dalam itu kayak ada orang turun dari tangga. Saya bilang alhamdulillah gitu kan. Akhirnya ceklek ceklek terbukalah rolling door. Rasa ketakutan sampai tuh saya gedor-gedor gitu sahabat channel. Akhirnya kebuka. Aduh mas gue udah nungguin dari tadi gitu kan. Sorry pak, gue ketiduran gitu. Gue tadi nemenin yang lembur juga gitu kan. Akhirnya gue beres-beres, terus gue ketiduran gitu kan. Ya udah mas gitu, buatin lah saya teh manis anget, udah dingin banget nih gitu. Kenapa mas? Kayak gugup, kata si masnya. Kenapa pak? Kok kayak gugup banget gitu kan? Lu nggak lihat tuh tadi gua habis ngeliat pocong keluar dari sumur. Lah, udah banyak yang lihat itu. Pak Chandra ngeliat katanya gitu. Lah, barusan gua ngeliat, lu tutup termasuk lagi. Iya ya pak, iya pak, iya pak. Gitu. Dan situasinya tuh masih hujan rintik-rintik. Nah, akhirnya naiklah ke lantai 3 nih sahabat channel. Jadi ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 gitu. Lantai 5-nya itu bos-bos lah sahabat channel. Nah, akhirnya mau nggak mau buka jaket ya kan, pasang laptop ya kan, onin laptopnya, colokin ke power sambil nunggu, dan juga sambil nunggu teh manis anget dateng gitu kan sahabat channel. Kok teh manisnya anget gak datang, saya bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya saya kerja aja tuh sahabat channel sekitar setengah jam gitu kan. Sekitar setengah jam itu mas OB-nya tuh dateng gitu kan, nggak ketok pintu, nggak apa, buka gitu kan, bawa gitu. Dan nawarinnya itu nggak umum sahabat channel, nawarin apa, teh manis anget yang udah dibikin dia gitu kan. Udah set gitu kan, dia anterin gitu kan. Dan dia nggak nawarin, pak minum pak ini tehnya, udah. Dan saya lihat begini gitu, pandangan tuh si OB-nya itu ya, gue lihat tuh kosong banget. Mas gitu. Udah, dia langsung keluar aja, keluar depan pintu gitu sahabat channel. Ya udahlah, gue pikir yang lebih penting itu kerjaan nih gitu kan. Akhirnya gue cepet-cepet buat nyelesain kerjaan gue nih yang di Bandung. Karena yang dari Senin sampai Rabu itu Tangerang, itu terus Ancol, terus daerah Kerawang itu gua udah selesain. Jadi udah gua tumpuk di meja pos kontrol. Tinggal yang Bandung nih gua rekapin ya kan. Sambil enaknya kalau lembur di kantor itu ada printan. Jadi kita selesai print gitu sahabat channel. Nah, akhirnya tehnya udah apa namanya, udah jadi. Mau nggak mau nih, saking dinginnya di bawah, udah 1 jam lebih lah. Gue minum teh dulu tuh ceritanya sahabat channel. Gue minum teh, gue lihat CCTV kantor hidup nggak ya, gitu. Akhirnya gue keluarin rokok tuh, kretek gue ya kan. Gue nyalain cekek ya kan. Nikmat banget tuh. Sambil apa, sambil ngelembur teh manis anget, udah jam-jam setengah 3 lah, itu sambil ngerokok di dalam kantor ya kan sahabat channel. Nah, begitu lagi asik-asiknya kerja sahabat channel, tiba-tiba jadi pintu masuk di lantai 3 itu ada di sebelah kiri. Jadi pintu terus kaca lah gitu, bukan tembok, jadi pintu sebelahnya kaca. Itu lagi enak-enak sambil dengerin musik ya sahabat channel, lagi ngegarap lemburan, itu kayak ada sosok bayangan ngelewat set, set. Oh ya udah, saya pikir ya mungkin si Mas OB-nya nih mungkin lagi beresin apa udah terbangun gitu kan. Ya udah, saya kerja lagi. Nggak berapa lama kok makin insentif, makin sering gitu dia bolak-balik gitu sahabat channel. Ya udah, saya penasaran gitu kan. Begitu saya penasaran, ya udah saya naik ke atas gitu kan. Naik ke atas, mastiin si Mas OB-nya itu masih belum tidur atau gimana. Begitu saya lihat ke atas, dah dia tidur. Berarti yang tadi bolak-balik tuh apa gitu kan. Ya udah, kerja lagi,
ya kan. Begitu jam 3 lewat dikit lah sahabat channel, itu saya dengar tuh ada suara keplek 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 keplek, kayak ngeplak gitu sahabat channel. Begitu suaranya makin kencang, begitu saya lihat dari bawah saya, itu kayak lidah tuh ngejulur ke bawah sahabat channel. Saya lihat dari sini, nah lidahnya panjang, itu mukanya itu, jadi saya melihat sosok nenek-nenek, rambutnya putih, mukanya ya agak hancur gitu ya sahabat channel. Cuman di matanya ini itu warna merah, nah di sini itu kayak warna putih, jadi merahnya tuh cuman satu sahabat channel. Itu begitu saya lihat sahabat channel, astagfirullahaladzim, ya kan, langsung gue buru-buru bacain tuh ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'udu sinatu wala naum, ya kan, sebisa-bisalah gitu, walaupun sambil ngaco-ngaco bacanya sahabat channel gitu kan. Saya bilang, pergi lo dari sini, saya bilang kayak gitu kan, kalau enggak gue injak nih lidahnya. Begitu terus ngebaca sambil maju, sambil tuh itu dia yang lihat tuh matanya ini cuman yang kanan tuh merah, yang ini putih. Saya ngeliatnya gitu, tapi raut mukanya tuh sesosok nenek-nenek. Begitu saya bilang saya injak nih, itu lidahnya langsung ngejulur ke arah pintu, langsung balik lagi gitu sahabat channel. Saya mau buka pintu gitu sahabat channel, tuh dia turun ke bawah. Saya bilang, teriak mas gitu kan. Nah OB-nya itu saking gugupnya dia turun dari lantai 4 sahabat channel. Ada apa pak? Begitu sahabat channel. Tuh lo nggak lihat gitu, ada nenek-nenek lidahnya panjang gitu kan. Iya pak, saya udah sering ngerasain di sini, cuman kan saya nggak umumin ke karyawan, takutnya malah menyebar berita hoak, takutnya nyebar yang berita-berita yang enggak. Aturan lo bilang gas, jadi gua bisa tahu gitu. Iya pak, tuh nenek-neneknya ke bawah gitu, lo temenin gua lah gitu kan. Iya pak gitu kan. Begitu dia udah mulai temenin, lo ambil kasurnya di bawah, gue bilang, yang penting kerjaan gue kelar. Akhirnya si mas OB-nya itu turun ke bawah sahabat channel, ke lantai 3 nemenin saya gitu kan. Nah sambil tuh OB-nya mau tiduran gitu kan, tuh dia ngeliat gelas teh gitu, pak bikin teh sendiri. Kagak, gue dibikinin kan sama lo gitu. Lah kagak, saya kagak bikinin gitu. Lah gimana? Nah saya pikir-pikir, lah yang bikinin siapa mas? Lah saya nggak merasa bikinin. Astagfirullahaladzim. Ini mah wallahu alam bisawab, yang bikinin ya ternyata makhluk halus sahabat channel. Saya tanya sama OB-nya, lu nggak bikinin? Nggak bikinin pak gitu. Ya tadi siapa yang bikinin teh gua? Pantesan mukanya begitu gua tanya itu nggak mau ngadepin ke muka gua, nggak mau liatin. Gue cuma bilang makasih ya mas. Biasanya lo nawarin tuh, pak ini kopinya atau ini tehnya, itu mah kagak nawarin sama sekali. Gue tanya mas, gue panggil deh jalan aja. Nggak tahu dah tuh teh itu terbuat dari apa. Yang jelas malam itu horor banget, malam mencekam banget, lembur. Akhirnya kerjaan pun gue paksain karena ditemenin sama mas OB-nya, alhamdulillah kelar gitu. Nah dari situ udah mulai jarang-jarang lembur lagi lah sahabat channel. Nggak tahu, kalau memang paksain lembur banget ya terpaksa mas OB-nya itu mau nggak mau gue tarik, gue suruh nemenin gue gitu. Mungkin itu aja sahabat channel pengalaman saya ya, lembur kerja di tengah malam. Ternyata di kantor itu ya juga bukan penghuninya, bukan kita aja, bukan OB aja, tapi ada makhluk-makhluk gaib yang menunggu seisi kantor di kantor-kantor kita sahabat channel. Jadi dimanapun kalian berada, tetap selalu berdoa, minta lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dilindungi dari hal-hal yang tidak masuk akal atau di luar nalar.
Oke sahabat channel, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih yang udah selalu dukung dan support channel ini. Semoga bisa berkembang dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.